Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oh, lemah sekali ya teman-teman ya. Jadi begini saja, tidak lemah. Kalau Bapak tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Seperti itu ya. Jadi anak-anak apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi anak semuanya apakah ada yang hadir hari ini? Ada Pak? Siapa? Berapa orang? 2 orang Pak. Ada Andi dengan Wahyu Pak. Oh iya, nanti saya masukkan di absen ya. Jadi anak-anak semuanya pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang mana materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Oke. Jadi dikarenakan kita hari ini sedang membahas sedang belajar Al-Quran dan Hadis, maka kita mengaitkan konsep kompetisi dalam Islam. Ya. Jadi konsep kompetisi dalam Islam adalah persaingan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang baik dan yang sehat. Ya. Tergantung dengan tujuan dan konteksnya. Jika kita sedang membahas materi tentang berkompetisi dalam kebaikan, maka kita wajib mencantumkan nilai dan kerangka Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, itu adalah konsep kompetisi dalam Islam. Selanjutnya, nah, Pak, bagaimana sih cara berkompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam? Nah, di sini sudah Bapak katakan, yaitu ada 6 cara berkompetisi dalam Islam. Yang pertama dan yang paling utama yaitu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ikhlas, ya, ikhlas dalam bentuk apapun. Yang ketiga adil. Kita harus adil supaya bisa dapat menyetarakan dan menciptakan keadilan. Yang keempat jujur. Nah, siapa yang pernah mendengar bahwa jujur adalah kunci kesuksesan? Ada yang pernah mendengar? Ya, itu pun Bapak setuju karena dimanapun kalian berada dan kapanpun kita harus menerapkan kejujuran agar kesuksesan dapat terjadi pada diri kita. Yang kelima yaitu saling menghargai. Nah, saling menghargai juga termasuk dalam cara berkompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu menuntut ilmu. Nah, mengapa menuntut ilmu termasuk cara berkompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam? Karena menuntut ilmu termasuk tindakan yang mulia dan upaya yang untuk mencapai kebaikan. Nah, jadi kita baca sama-sama cara berkompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itu adalah cara berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk menguatkan bahwa berkompetisi dalam Islam itu sangat penting, ditunjukkan bahwa ada surah atau ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ada yang bisa membacanya? Mau di situ atau maju? Nah, silakan. Berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Masya Allah, Subhanallahul Azim. Nah, jadi
Menurut semuanya kita baca terjemahannya ya. Mungkin Agus yang ingin membaca terjemahannya. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka tolonglah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi murid-murid dengan adanya surat ini, maka buatkanlah bahwa pentingnya berlomba-lomba dalam berkompetisi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Jadi maka hendaknya kita bekerja lebih giat dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah kepadanya, bersedekah, menuntut ilmu dan hal-hal positif lainnya. Nah, setelah dikuatkan dengan ayat suci Al-Quran, ada lagi yang menguatkan bahwa pentingnya berkompetisi dalam kebaikan, yaitu hadis. Silakan, ada yang ingin membaca hadis ini? Saya. Silakan, Ustaz. Bercerita kepadaku Yahya bin Ayyub, Laibah dan Ibnu Hujr, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayyub, dari Ismail, dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, jadi sudah jelas. Hadis ini juga menekankan bahwa pentingnya kita untuk melakukan kebaikan dan berkompetisi dalam kebaikan. Ya, karena hadis ini untuk kita sebagai umat Islam itu harus mempertahankan berbuat kebaikan sebelum adanya ujian atau godaan yang dapat membahayakan iman seseorang. Oke, lanjut. Setelah membahas Quran surahnya dan hadisnya, kita membahas bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berkompetisi dalam kebaikan. Nah, yang pertama ada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu beribadah kepadanya, seperti sholat, bersedekah dan lain-lain. Itu beramal soleh. Beramal soleh juga termasuk mengerjakan perintah Allah, seperti hampir sama tadi ya. Yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat berbagi kebahagiaan, dan yang kelima bersedekah. Nah, jadi inilah 5 implementasi berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ada satu implementasi, salah satu contohnya yang dapat dilakukan saat kita saat rebahan masih bisa juga mengimplementasikannya, yaitu dengan maraknya kasus pada zaman saat ini, yaitu peperangan antara Israel dengan Palestina. Dan kita yang murid sebagai umat Islam, kita harus mendukung Palestina, memberikan suara agar Palestina diberikan dukungan, keadilan dan kemerdekaan, yaitu melalui sosial media. Kita harus ramai-ramai mengemparkan, menyuarakan bahwa Palestina harus diberikan keadilan. Selanjutnya, kalau sudah habis. Nah, jadi itulah pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak ingin bertanya untuk mereka sekalian. Jadi terkait cara dalam berkompetisi menurut ajaran Islam tadi ada 6 ya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu di antaranya? Mestian. Iya, betul sekali. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tadi ikhlas. Ya, betul sekali. Jadi tadi cara berkompetisi dalam Islam
dalam kebaikan untuk ajaran Islam itu ada 6 ya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada pelajaran ini. Jadi kesimpulannya jangan percaya diri pada siapapun kecuali dengan orang yang beristiqomah di jalannya Allah. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak ada quotes. Jika kamu tidak sama sekali menemukan orang baik dalam hidupmu, maka jadilah salah satunya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.